Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas tips untuk taat ibadah sesuai ilmu fikih dan bersosialisasi yang baik menurut Islam. Nah, sebelumnya apa sih fikih itu? Fikih secara bahasa dapat diartikan ilmu yang mendalam, sedangkan secara istilah fikih ini diartikan sebagai ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Untuk fikih ibadah sendiri adalah pemahaman mendalam terhadap nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah terhadap penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikaji dalam fikih ibadah ini yaitu tentang wudu, tayamum, istinja, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberitahu beberapa tips agar kita selalu niat beribadah dengan berlandaskan pada syariat. Menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama kita harus memiliki kekuatan. Yang dimaksud kekuatan itu adalah ilmu. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ilmu itu pemimpin bagi amal dan amal adalah pengikutnya. Hanya dengan ilmu ibadah dapat dipraktikkan dengan benar. Yang kedua, di samping harus memiliki ilmu, kita juga harus memiliki dorongan dan motivasi ibadah. Dorongan dan motivasi yang dimaksud adalah rasa takut atau khauf dan harapan atau roja. Rasa takut mencegah seseorang dari perbuatan maksiat, sedangkan harapan menumbuhkan optimisme dalam menghadapi segala kesusahan hidup. Yang ketiga, kita harus bisa mengatasi kelemahan kita. Kelemahan seorang hamba dalam beribadah terletak pada ketidakmampuannya menghadapi ujian. Untuk menghadapi segala kelemahan tersebut, Imam Al-Ghazali menyarankan agar seorang hamba senantiasa mengingat kemurahan Allah SWT. Lalu tips yang terakhir adalah kita harus bisa melewati tantangan dan rintangan. Rintangan yang menghalangi niat tulus seorang hamba dalam beribadah sangatlah banyak. Secara umum, Al-Ghazali menyebut ada 4 macam godaan, yaitu dunia, manusia, setan, dan hawa nafsu. Ketundukan pada hawa nafsu mengakibatkan seorang punya sifat riya dan ujub. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk mengatasinya. Nah, fikih sosial sendiri adalah hukum-hukum syariat yang digali secara terperinci untuk kemaslahatan atau kepentingan umum. Fikih sosial ialah penataan ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan akhrawi, kehidupan individual, kehidupan bermasyarakat, dan masih banyak lagi lainnya. Fikih sosial ini bukan hanya mendalami keagamaan, namun juga mengikuti perkembangan realitas kekinian, bahkan memandu, merubah, dan mendorong secara sistematis dan kontinu agar sesuai dengan spirit agama yang dipancarkan fikih yang berintikan kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Oke, yang selanjutnya ada tips atau cara tentang fikih sosial. Yang pertama, jangan melakukan syukriyah atau mengolok-olok orang lain, lams mencela, dan nafs menjuluki orang lain dengan julukan yang jelek. Yang kedua, lebih mementingkan orang lain daripada kepentingan sendiri. Yang ketiga, mengakui atau respek terhadap hak-hak orang lain. Yang keempat, membantu antar sesama. Yang kelima, menjalin persahabatan terhadap orang lain. Yang keenam atau yang terakhir, bersikap simpati terhadap kesejahteraan orang lain. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.